Tetapi dalam pandangan ulama, terutama dalam pandangan Imam Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu tidak sama. Kelihatannya sama, tapi tidak sama. Ada berbagai tingkatan puasa. Para jemaah yang saya cintai, puasa ini adalah ibadah tahunan yang kita selenggarakan setiap bulan Ramadan. Puasa itu ada banyak levelnya, ada banyak derajatnya, ada banyak tingkatan-tingkatannya. Tindakan puasa itu kelihatannya sama. Orang yang berpuasa itu kelihatannya kalau dilihat dari luar itu sama, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak menjalani hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu penampakan luar puasa. Itu adalah casingnya puasa. Itu adalah wadah atau sampulnya puasa yang bagian luar. Dari segi casing luar, dari segi sampul luar, puasa itu kelihatannya sama. Karena orang yang berpuasa itu mengikuti aturan yang sama. Jadi dilihat dari sudut lahiriahnya, orang puasa itu sama semua. Yaitu tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, nanti menjalani sahur sebelum subuh, kemudian pada saat adzan maghrib tiba, kemudian berbuka. Ya. Kemudian kalau yang mau ya menjalani tarawih, ya ini sunnah, ada yang tarawihnya 8, ada yang 20, jadi semua sama. Tetapi dalam pandangan ulama, terutama dalam pandangan Imam Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu tidak sama. Kelihatannya sama, tapi tidak sama. Ada berbagai tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya. Saya dan umumnya orang-orang lain itu adalah orang awam. Orang yang tingkatannya paling rendah, yaitu orang pada umumnya, ya. The commoners, ya, orang-orang pada umumnya. Nah, puasanya orang pada umumnya ini, ya, itu adalah puasa yang elementer, yang paling dasar, puasa SD, sekolah dasar ini. Yaitu apa? Tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya orang-orang pada tingkat awam ini itu ya sederhana. Apa? Pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau kita renang kemudian kentut di dalam kolam itu batal nggak? Nah, itu pertanyaan orang-orang yang awam. Ya. Kalau kita sikat gigi kemudian ada air yang masuk nggak sengaja, batal nggak? Kalau kita suntik ke dokter kemudian pada saat puasa, batal nggak? Ini semua adalah pertanyaan orang-orang awam. Karena ini pertanyaan puasa pada tingkat SD, pada tingkat elementer, pada tingkat yang dasar itu. Ya enggak apa-apa, pertanyaan itu boleh karena memang orang itu ada pada level itu, jadi pertanyaannya ya seperti itu. Tapi ada jenis puasa yang lain, yaitu puasanya orang yang disebut dengan saumul khawas, ya, atau saumul khusus di dalam bahasanya Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu. Saumul khusus. Kalau tadi saumul awam, ini adalah saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus, orang khas, ya. Puasanya orang khusus ini kalau menurut kitab Ihya, ya, didefinisikan oleh Al-Ghazali sebagai kaffus samai wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami.
Jadi mencegah anggota tubuh kita dari melakukan tindakan-tindakan dosa. Itu puasa. Nah, pertanyaan orang pada level ini bukan soal kalau kita sikat gigi pada saat puasa batal atau tidak. Bukan. Pertanyaannya adalah lebih naik lagi. Naik kelasnya. Ustadz, kalau kita sedang puasa, kemudian nyetatus di Facebook yang nyakiti orang lain, itu batal nggak puasa kita? Itu pertanyaannya orang yang host itu. Nah, saya ini tengok kiri kanan kok tidak ada ya. Kalau ada tanya jawab puasa itu pertanyaan seperti ini. Ustadz, Kiai, kalau kita sedang puasa, kemudian jari-jari kita ini nge-share berita bohong di WhatsApp, di Facebook, atau di apapun, itu batal nggak puasa kita, Ustaz? Gak ada itu. Saya belum pernah ada tanya jawab tentang Ramadan, tentang puasa. Ada orang tanya seperti itu. Kenapa? Karena ini pertanyaan orang khusus, orang yang levelnya sudah di atas orang awam. Inilah yang disebut sebagai saumul khusus oleh Al-Ghazali. Nah, ini jarang. Jadi yang sampai ke level saumul khusus, puasanya orang khusus, itu tentu jarang. Ya, tentu saja yang sampai kepada level ini banyak. Ada juga, tetapi tidak sebanyak yang saumul umum ya. Nah, kemudian di atas saumul khusus ada puasa yang paling tinggi, yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai saumu khususil khusus ya. Saumu khususil khusus, yaitu puasanya orang khususnya orang khusus. Jadi khususlah di antara orang khusus ini ada yang lebih khusus lagi ya. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang ya elitnya orang elit ya. Ada pasukan elit, ini elitnya pasukan elit. Jadi segelintir orang ini, tidak semua orang bisa sampai ke level ini. Nah, puasa ini didefinisikan oleh Al-Ghazali sebagai ya, saumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati. Yaitu puasa mencegah kita untuk tidak meraih hal-hal yang atau tujuan-tujuan yang rendah, dan mencegah mengendalikan pikiran-pikiran kita supaya tidak memikirkan hal-hal yang kotor. Dan wakaffu al-qalbi amma siwallahi bil kulliyah. Ini yang susah sekali ini. Yaitu mencegah pikiran kita untuk tidak berpikir selain Allah itu. Ya, ini puasa para wali-wali ya. Jadi puasa pada tingkat ini adalah puasa yang ditandai dengan cara berpikir orang itu mikirnya hanya Gusti Allah ya. Tidak mikir hal-hal yang duniawi. Kalaupun dia berpikir hal-hal yang duniawi, hal-hal yang duniawi ini dipikirkan untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi bukan berarti tidak memikirkan nafkah anak istri, tidak menyambut gawe, tidak berusaha dan seterusnya, tidak. Melaksanakan semua kegiatan duniawi, tetapi itu diarahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis Jibril ya, yang terkenal, yaitu definisi ihsan yang oleh Kanjeng Nabi diartikan ihsan itu jenengan beribadah kepada Allah seolah-olah jenengan bisa melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, ya Allah, yakinlah, rasakan dalam diri kamu bahwa Allah itu melihat kamu. Inilah puasanya orang saumul khusus itu. Khususil khusus ya. Nah, pertanyaannya orang yang sudah pada level ini tidak soal sikat gigi atau macam-macam kayak begitu, atau nyetatus yang menyakiti hati orang lain itu membatalkan puasa atau tidak. Pertanyaannya adalah, Kiai, Ustadz, kalau saya sedang puasa, kemudian saya berpikir buruk tentang orang lain, saya lengah, tidak ingat lagi kepada Allah dan melaksanakan tindakan-tindakan sehari-hari itu demi tujuan duniawi tok semata, tidak ada unsur ilahiyahnya sama sekali.
Kelihatannya bangun masjid tetapi tidak ingat Allah. Kelihatannya bangun madrasah tapi tidak ingat Allah. Kelihatannya zakat fitrah tapi tidak ingat Allah. Kelihatannya wudhu tapi tidak ingat Allah. Kelihatannya sholat tetapi tidak ingat Allah. Bisa loh itu. Orang itu sholat tapi tidak ingat Allah. Orang itu haji tidak ingat Allah. Orang itu melaksanakan ibadah-ibadah itu tidak ingat Allah. Ini namanya orang yang tidak puasa, batal puasanya itu. Ada orang yang kelihatannya melakukan hal-hal yang tidak ada unsur agamanya. Dia jualan di pasar, dia pergi ke kantor, dia ngajar di sekolah, dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional di perusahaan, dia sebagai akuntan, dia sebagai auditor, dia sebagai polisi, dan seterusnya. Itu semua tindakan-tindakan yang dari sudut luarnya seolah-olah tidak berlabel agama. Tapi kalau orang melakukan tindakan itu semua dengan kesadaran bahwa ini tindakan untuk mencari, ini semua saya lakukan untuk mencari ridho Allah, itu semuanya tindakan akan bernilai ibadah dan membuat orang yang melakukannya itu mencapai level khususul khusus. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membawa berkah. Semoga puasa kita, tarawih kita, ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan membawa pencerahan bagi kita masing-masing, sehingga kita, puasa kita itu kalau bisa naik, tidak mandek di puasa yang hanya bertanya soal sikat gigi membatalkan puasa atau tidak, tetapi naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.